Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Insya Allah semuanya sehat selalu ya, dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Amin. Bismillah, sudah kuucapkan. Bila aku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan, itulah kawan Nabi ajarkan. Ting tong, ting tong. Hari ini kita akan membahas sesuatu loh. Sesuatu apa ya? Sesuatu yang banyak pahalanya. Pahalanya itu besar sekali. Wah, kira-kira apa ya? Yaitu malam Lailatul Qadar. Malam apa anak-anak? Malam Lailatul Qadar. Iya, benar. Apa itu ya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang mempunyai nilai pahala lebih dari 1000 bulan. Wah, besar sekali ya pahalanya. Barang siapa yang melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bisa mendatangkan pahala yang berkali-kali lipat. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat Islam mencari malam tersebut pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama pada tanggal-tanggal ganjil, yaitu tanggal 21 Ramadan, 23 Ramadan, 25 Ramadan, 27 Ramadan, dan 29 Ramadan. Yang bisa memperoleh Lailatul Qadar bisa siapa saja ya. Ya, bisa anak-anak, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, siapa saja bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti janji Allah yang mempunyai arti, barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah dari malam Lailatul Qadar adalah umat manusia menjadi lebih banyak beribadah dengan mengharapkan kemuliaan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar juga merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Pada malam itu, Al-Quran pertama kali diturunkan melalui Nabi Muhammad. Coba kalian dengarkan ya dan diikuti ya. Surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengenal tentang malam Lailatul Qadar. Selanjutnya kita akan belajar tentang Al-Quran adalah nikmat terbesar. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nama nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ya, 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 Allah Tuhanku. Ya, 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 Islam agamaku. Ya, 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 Muhammad nabiku. Ya, 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 ya,
Quran kitabku. Sekarang Dewi akan membacakan Quran Surah Yunus ayat 57 dan 58. Silahkan anak-anak boleh dulu diambil Al-Qurannya dulu. Ya, Dewi tunggu ya. Silahkan diambil dulu Al-Qurannya. Hebat. Kalau sudah diambil, boleh minta tolong sama papa, mama, kakak, atau simbah untuk mencarikan surah Yunus ayat 57 dan 58. Ya, Dewi tunggu ya. Oke, are you ready? Oke, silahkan didengarkan ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Shadaqallahul azim. Anak-anak, kita tadi sudah membaca surah Yunus ayat 57 dan 58. Surah apa anak-anak? Hebat. Surah Yunus ayat 57 dan 58. Nah, dengan membaca artinya kita bisa mengetahui kalau Al-Quran itu merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Wah, kok bisa dibilang nikmat terbesar ya? Ada yang tahu anak-anak? Ya, hari ini kita akan mengenal tentang Al-Quran adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat 4 unsur penting yang dibutuhkan manusia. Ada 4 manfaat yang dibutuhkan manusia. Yang pertama, yaitu sebagai mau'izah. Sebagai apa anak-anak? Hebat. Sebagai mau'izah. Mau'izah itu adalah nasihat dan pengajaran agar kita selalu berbuat baik. Di dalam Al-Quran ini kita diajarkan untuk selalu berbuat baik untuk mencapai surganya Allah. Hebat sekali. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai syifa. Sebagai apa anak-anak? Syifa. Syifa artinya obat atau penyembuh. Obat atau penyembuh segala penyakit. Insya Allah kalau kita membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Penyakit yang ada dalam diri kita insya Allah akan sembuh, akan hilang. Seperti penyakit yang belum soleh sama teman-teman, insya Allah nanti akan hilang. Yang ketiga, Al-Quran adalah sebagai hudan. Sebagai apa anak-anak? Hudan.
Hudan artinya petunjuk. Nah, petunjuk agar kita tidak tersesat untuk mencari jalan menuju ke surganya Allah. Seperti kalau kita di jalan raya anak-anak. Nah, kita pasti melihat lampu merah ya, lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu juga berfungsi sebagai petunjuk bagi pengendara. Kalau merah artinya berhenti, berarti pengendara harus berhenti. Kuning, pengendara harus hati-hati. Hijau, pengendara harus berjalan. Nah, sama saja seperti Al-Quran. Al-Quran itu juga petunjuk bagi kita, pedoman bagi kita, bagi umat manusia untuk tidak tersesat kalau mau menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Al-Quran itu berfungsi sebagai rahmat. Sebagai apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Sebagai rahmat atau kasih sayang. Nah, sekarang kita jadi tahu ya anak-anak ya, kalau nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah Al-Quran. Karena di dalamnya ada apa anak-anak? Ada 4 unsur penting yang dibutuhkan manusia. Ada 4 manfaat yang dibutuhkan manusia seperti kita. Kita ulangi lagi ya. 1. Sebagai mau'izah atau nasihat dan pengajaran. 2. Sebagai syifa atau obat, penyembuh, penawar penyakit hati. Ya. Yang ketiga, sebagai hudan, yaitu petunjuk agar kita tidak tersesat untuk menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, yaitu sebagai rahmat atau kasih sayang. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari Al-Quran, berarti kita harus apa anak-anak? Iya, harus rajin mempelajari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak sirah-sirah Nabi, bisa menjadi petunjuk untuk jalan kita. Nah, silahkan anak-anak boleh di rumah dibantu sama ayah, ibu, kakak, simbah, paman. Boleh dibantu untuk mempelajari Al-Quran, untuk belajar membaca Al-Quran. Walaupun kita belum bisa, walaupun anak-anak belum bisa membaca Al-Quran, boleh loh anak-anak mendengarkan dulu dengan cara melihat Al-Qurannya. Nanti misalkan ayah atau ibu membaca surah Al-Baqarah, anak-anak nanti pegang Al-Quran juga biar dibantu buka surah Al-Baqarah. Nanti anak-anak sambil melihat ya. Ya, hebat anak-anak. Oke, Ustazah akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.